Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah Bu, Masya Allah. silakan Bu, siapa yang mau bertanya ke Mama Dede tentang carilah hatimu di 3 tempat. Di 3 tempat. Nah kalau cari suamimu di 3 tempat, di mana aja tuh Bu? Pos ronda, rumah Pak RT. Atau lagi main gaple. Silakan Ibu yang mau nanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Nurhayati dari Majelis Taklim Ahmadiyah Lubang Buaya. Mangga Bu Titi. Halo nih Ma. Ada apa Bu Titi? Nih Ma, saya mau bertanya gimana menjaga hati dia biar menyatu kalau kita lagi membaca Al-Quran nih Ma. Biar kita tuh pas lagi baca Al-Quran tapi kita tuh hati kita beserta gitu, beserta Al-Quran nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana ya Bu. Saran saya, Rasul menyatakan biar fokus dalam ibadah kita bagaimana banyak mengingat kematian. Masya Allah. Kalau saya akan mati baca Quran kayak begini, Allah ridho enggak? Kalau saya akan mati ngomong begini, Allah ridho enggak? Kalau saya akan mati sholatnya kayak begini, Allah ridho enggak? Jadi semuanya dipikirkan, kalau saya mati Allah ridho enggak? Makanya Ibu Titi silahkan lihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dengan takwa yang sebenarnya takwa, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Dari hidup sampai mati, ingat, saya harus tetap ibadah kepada Allah. Jadi istiqomah, begitu, titik. Oke. Begitu ya Ma penjelasannya. Terima kasih ya Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Mama bahwa banyak-banyak ingat kematian, insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam baca Al-Quran. Dan perlu kita ingat juga Bu, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal Bu. Masya Allah. Jadi nggak bisa selama-lamanya itu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu selanjutnya dari Ibu Titi bukan DJ. Oh. Lanjut ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumila dari Majelis Taklim Ahmadiyah Lubang Buaya. Mangga Kalau nih Ma, maaf mau bertanya, amalan dan zikir apa ya Mas supaya kita kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu bisa tersentuh hati kita gitu Ma? Ada amalannya. Makanya baca Quran itu bukan hanya bacaannya, Ibu Sumila. Harus tahu artinya, harus tahu terjemahnya, beda loh. Kalau baca Al-Quran tanpa mengerti isinya akan polos begitu. Tapi kalau baca Quran mengerti artinya, mengerti isi, maksud, tujuannya, benar-benar tergetar hati kita. Anda lihat coba deh, yang namanya kita sembahyang di masjid berjamaah, betapa banyak imam ketika bercerita tentang sholat nangis sesenggukan. Banyak imam ketika dalam Al-Quran surat yang dia baca bercerita tentang neraka jahanam, tentang azab Allah, siksaan Allah. Mereka nangis sesenggukan sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Mereka tahu arti daripada isi Al-Quran. Makanya coba kita berusaha apapun ayat yang kita baca, mengerti tentang isi dari Al-Quran yang kita baca. Ibu Sumilah. Baik, terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya yang perlu dipelajari adalah kita mengerti akan isi dari bacaan yang kita baca ya Maya. Betul, Quran harus ngerti. Kenapa? Yang namanya Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Kalau baca Quran tidak ngerti artinya, apa yang ditunjukin? Apa yang dijelaskan? Makanya Al-Quran tidak cukup dibaca tapi ditadaburkan.
Ayatnya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Itu yang benar. Masya Allah, sudah jelas ya Bu? Sama-sama Ibu. Mah, ketika kita, ini Zara pribadi pernah ya Mah, Zara kan memang nggak tahu artinya. Tapi mendengarnya aja tuh langsung nangis gitu Mah. Bukannya so tahu tapi nggak tahu aja hati langsung kayak tersentuh Itu, gitu Mah. Padahal nggak makanya tahu artinya. Itulah mulianya Al-Quran. Masya Allah. Itulah agungnya Al-Quran. Karena diciptakan oleh Allah, ditulis oleh Allah, kemudian diturunkan dari Allah buat kita, sehingga ketika mendengarkannya saya sudah tersentuh hati kita. Tersentuh, apalagi Saking kalau tahu agung-agungnya artinya ya Mah ya. Masya Allah. Mas Kalau- Bedu, Kalau kita punya keinginan mah, selain bisa membaca Al-Quran, tahu dengan artinya, kita juga punya keinginan supaya kita bisa memiliki suara yang baik dan jelas, tartilnya dan juga merdu ketika baca Al-Quran. Itu boleh nggak, Mah? Boleh, Boleh ya, Mah ya? boleh, tidak masalah, Tidak diperbolehkan oleh Allah. Tapi masing-masing orang diberikan kelebihan oleh Allah. Ini kelebihannya di bidang ini, kelebihannya di sini, kelebihannya di sini. Ada orang yang suaranya bagus sama sekali, tapi mungkin ketika dia menulis nggak bisa. Oh, Ada orang nulisnya hebat, tapi menyampaikan berdakwah itu dengan mulut tidak bisa. Macam-macam Allah berikan kelebihan. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau orang sudah bilang nggak ada yang mesegi manusia mah, tapi pasti ada kekurangan. Oke. Yang sempurna hanyalah Allah. Masya Allah. Tadi Mama sampaikan di segmen sebelumnya bahwa muhasabah diri itu termasuk ya Mah untuk mencari hati kita, menemukan hati kita. Ya. Nah, muhasabah diri setiap malam dilakukan secara rutin itu diperlukan berarti Mah ya? Bukan setiap malam, setiap saat. Setiap saat Mah, Heeh. Masya Allah. Makanya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah setiap saat kan. Setiap saat Mah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah itu menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Makanya ibadah kepada Allah yang diperintahkan. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Toha ayat 14. Ya. Aku adalah Tuhan kalian. Tidak Tuhan yang disembah kecuali aku. Ibadah kepadaku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Allah yang perintahkan. Iya, Masya Allah. Dengan zikir setiap saat mengingat Allah, maka kita akan menjadi ingat setiap saat, saya hanyalah makhluk, dia adalah khaliq. Saya hanya yang dicipta, dia yang menciptakan saya. Makin kecil saya, makin agung Allah. Begitu. Masya Jadi jelas kalau memang ada orang yang lupa sama Tuhannya, lupa sama Allah, jauh sama Allah, sudah pasti jauh juga dari sholatnya ya, Mah ya? Jauh. Pasti sudah. Jadi begini, kalau sholat yang mereka kerjakan tidak menyebabkan mereka makin dekat kepada Allah, artinya sholatnya salah. Artinya boleh jadi hatinya tidak hadir pada saat itu, makanya berusaha menghadirkan hati kita dengan cara mengobati hati yang sakit. Akan cara ada pertanyaan. Gimana? Gimana? Kalau sholat Mah, yang kita tinggalkan nih Mah, ya kan, itu kan harus dibayarkan Mah, harus dikodo ya Mah. Cuman kadang-kadang kita lupa apakah kita sudah mengkodo atau belum gitu loh Mah. Yang tahun-tahun Saran sebelumnya. mama, tahun-tahun lebih sebelumnya. baik banyak lebih mengkodok ketimbang kurang. Ketimbang Karena kurang. banyak sekali kekurangan sholat kita. Masya Lebih Allah. banyak, lebih baik daripada kekurangan. Jangan Jadi- berhitungan sama Jadi Allah. artinya kita mengganti dengan sholat sunnah aja yang banyak gitu ya Mah ya. Untuk menutupi kelupaan kita, Dengan kealpaan sholat kita. sunat ditambah sholat kodok. Karena sholat sunat tidak akan memadai sembahyang wajib yang tertinggal. Nah, kita kan lupa nih Mah, berapa banyak yang. Makanya makin banyak makin baik. Jadi misalkan di hari ini kita sholat asar nih Mah. Kalau sholat asar lagi ya buat yang kapan-kapan tahu gitu lupa. Sebelum asar kodok dulu. Kodok Oh, dulu. Satu kayak dua baru asar. Habis asar tidak sholat lagi. Oh jadi begitu Bang. Masya Allah. Lebih banyak lebih baik. Di waktunya di waktu yang sama di asar. Boleh di waktu yang lain juga boleh, namanya kodok. Oke ya Bang. Misalnya lohor, kodokin asar, kodokin maghrib, silahkan. Yang penting niatnya. Kan yang membedakan antara niatnya. Nah, Zara, Ya. silakan. Tapi Mah ketika misalkan sholatnya di masjid ya Mah, sholat jamaah kan di masjid. Sedangkan kan asar itu nggak ada sholat ba'diyah. Ketika kita sholat duluan sebelum imam sholat kan takutnya menjadi sorotan gitu, itu nggak masalah Mah. Ngapain mikirin orang? Nggak peduli ya, Mikirnya Mah? Allah nggak ada urusan. Nggak peduli, Masya Misalkan Allah. sholat sunat nggak tahu padahal dia bayar kodok gitu. Iya. Biarin Baik. daripada kekurangan. Iya, Berarti hanya pandang Allah aja ya Mah, nggak peduli ya Mas sekeliling. Iya, iya. Imam masjid kek, marbot kek, Iya. nggak peduli ya, Berapa Masya banyak tuh ya. Allah. Toh mereka nggak akan nanya sama yang apa sih lu? Iya, baik. Mama nanti lanjutin lagi boleh ya Maya? Enggak. Ibu-ibu pertanyaannya boleh ditanyain
ditanyain lagi sama mama yang belum ditanyakan. Tapi tunggu dulu, kita jeda dulu. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di sini bersama kami di Rumah Mama Dede. Obat hati ada di